Cie yang mau jadi bapak sebentar lagi. Biaya persalinan aman dong, Pak. Perlengkapan bayi udah dibeli pasti. Tunggu. Budget sekolah anak aman. Banyak ya ternyata anggarannya. Pusing, Pak. Sama. Cari tahu yuk biar lebih prepare. Hai bapak-bapak dan bunda-bunda. Ketemu lagi nih sama si paling bapak. Menjadi bapak nggak cuman sebatas sigap dan siaga dalam hal fisik untuk anak dan istrinya. Tapi tentu yang terpenting adalah tanggung jawab secara keuangan. Udah banyak Pak kejadian miris kayak begini. Semoga kita bisa terhindar dari utang ya. Nggak cuma memberi nafkah, tapi Bapak juga harus punya kemampuan mengatur keuangan dengan baik. Biar apa? Biar dapur tetap ngebul dong. Hehehe. Hari ini, ada para dadfluencer keren yang bakal ngasih tahu tips dan trik soal mengatur keuangan keluarga. Biar obrolan soal perduitan nggak jadi topik sensitif sama pasangan. Jadi kami ngumpulin struk, mencatat pengeluaran, belanja apa aja di bulan kemarin, kemudian sama Klau itu dimasukin ke Google Sheet, Google Sheet-nya kemudian di-share ke aku. Kadang-kadang bahkan kita nggak meeting, cuman saling baca report aja, oh ya udah sesuai atau nggak sesuai proyeksinya, boros di mana, hemat di mana, kita bisa bahas di data. Bunda-bunda, sering nggak dengar wejangan dari si bapak buat hemat-hemat duit bulanan? Eits, sabar bunda-bunda, Anda nggak sendirian. Kalau lu ngelihat laki lu malam-malam kagak bisa tidur, bengang, bengong, pelangap-pelongo kayak cicak kagak bisa makan, jangan diomelin. Itu lagi mikirin elu, lagi mikirin anak lu, lagi mikirin nasib bininya, nasib anaknya, bagaimana ke depannya. Jangan pada diomelin, ini mah lakinya kagak bisa tidur, omelin, bang cepet tidur ngapa, besok gawe ngerti. Laki lu juga ngerti besok gawe, ya. Ajak ngobrol aja, jangan diomelin. Bang, tenang aja bang, yang tenang. Gua sama anak lu, bangga sama lu bang. Begitu aja. Ada seorang bunda yang menyuarakan itu ke akun Instagram @bapa_Rizal. Bapak Rizal ini seorang content creator yang sering membahas seputar tips parenting dan keluh kesah rumah tangga. Yang relate sama konten-konten Bapak ini, boleh silaturahmi online ke akun IG-nya @bapa_Rizal ya. Hehehe. Followersnya 45.000 loh. Balik ke pengaturan keuangan ya. Jadi, si Bapak Rizal ini dapat pertanyaan dari salah satu followersnya. Katanya begini. Bang, tolong kasih pencerahan buat suami yang nyuruh hemat, padahal anaknya 2 masih pada kecil-kecil. Waduh, gimana nih Pak Buns? Biar Bapak Rizal aja yang jawab deh ya. Nih para suami dengerin gua, yang jadi bini kagak usah disuruh-suruh hemat kayak tuh duit pasti dihemat-hemat, pasti. Kalau kita simpulin, menurut Bapak Rizal, Pak suami alias Pak Su nggak perlu minta istri buat menghemat uang yang Pak Su kasih. Karena apa? Karena ibu-ibu tuh auto ngirit dan hati-hati banget buat belanjain uang yang dikasih sama suaminya. Bener apa bener nih ibu-ibu? Tapi kalau masih cepat habis juga, mungkin Bapak ngasih duitnya emang kurang banyak kali Pak. Hehehe. Kalau kenyataannya tuh duit cepet habis, artinya yang jadi laki ngasih duitnya tipis. Yang penting, kata Bapak Rizal, Pak Su rajin-rajin aja deh kasih pengertian sama istrinya soal keuangan. Tapi Bunda juga harus ngertiin alasan dari si Bapak, biar nggak slack gara-gara keuangan nih. Pak Buns, persoalan finansial atau keuangan keluarga ini emang krusial banget dan perlu banget dibahas secara terbuka. Saking krusialnya,
Persoalan keuangan di dalam rumah tangga bisa jadi salah satu penyebab keretakan rumah tangga juga. Duh, jangan deh ya Pak and Buns. Gak cuma Bapak Rizal yang kasih tips soal finansial. Bapak Raihan Raffi, atau yang biasa dikenal dengan Ray Raffi, juga ngomongin hal yang sama nih. Nggak cuma bertitle Bapak Muda, Bapak Ray Raffi ini juga seorang influencer dan juga bisnismen loh. Jadi nggak heran kalau Bapak Ray Raffi punya banyak tips soal keuangan keluarga atau mengelola bisnis bagi para bapak muda melalui akun Instagramnya @rayraffi. Boleh dicek-cek nih IG-nya Bapak Raffi biar dapet tips jadi orang tua muda yang settle, kayak Bapak Raffi. Di sini, Bapak Raffi share tips keuangan khususnya buat pasangan muda yang baru saja menikah atau yang sedang merencanakan pernikahan. Boleh juga ikut simak tips dari Bapak Raffi ini. Nah, tips yang pertama adalah tentukan prioritas kalian nih, Bapak-bapak. Yang kedua, kalian jangan lupa untuk bikin anggaran per bulannya. Yang ketiga, jangan lupa buat kalian untuk catat pengeluaran. Nah, ini penting nih, harus banget dicatat. Jangan sampai budgetnya jadi offside. Nah, yang terakhir guys, jangan lupa, ini paling penting, disiplin. Karena kalau kita nggak disiplin, akhirnya menjadikan sebuah kebiasaan yang tidak baik. Juga kita jadi lalai, ngitung keuangan kita ternyata jadi bengkak. Jadi disiplin ini sebenarnya yang paling utama. Dong, kan aku nih posisinya sekarang jadi sandwich generation ya. Menurut kakak gimana sih caranya biar aku tuh bisa keluar dari siklus itu? Gak cuman itu, Bapak Raffi juga bahas tentang fenomena sandwich generation, yang kalau kita telisik, banyak banget terjadi di generasi sekarang loh, Pak and Buns. Dengar istilah sandwich generation nggak? Sandwich makanan. Nggak salah sih, tapi yang dimaksud sandwich generation itu adalah sebuah kondisi di mana kita menanggung biaya hidup 3 generasi, yaitu orang tua, Beli mama kulkas 15 pintu dong. diri sendiri, Aduh, besok jalan-jalan sama ayang kemana ya? dan yang terakhir anak-anak kita. Papa, beliin aku outfit kece dong buat ke Citain Fashion Week. Nah, gak enak banget kan hidup jadi sandwich generation. Buat diri sendiri aja kadang masih susah. Jadi, buat yang belum tahu, sandwich generation itu adalah generasi yang harus menanggung beban finansial untuk 3 generasi, yaitu orang tua, diri sendiri, dan anaknya. Jadi sandwich generation tuh berat banget loh, Pak and Buns. Dan belakangan, rame banget konten di sosial media yang muncul soal keresahan sebagai sandwich generation. Kayak video yang berikut ini. Gajian udah masuk, transfer ke mama dulu, terus bayar kuliah adik dulu, terus bayar listrik rumah dulu. Nah, sisanya self reward, beli Mixway. Aduh, ngebayanginnya aja udah berat ya Pak Buns. So, biar anak-anak muda dan pasangan-pasangan muda nggak terjebak di generasi sandwich ini, dengerin nih penjabaran dan wejangan dari Bapak Ray Raffi. Kalau ngomongin sandwich generation, sebenarnya sandwich generation ini kan adalah kebutuhan kita tuh dihimpit oleh kebutuhan yang di atas dan kita punya kebutuhan yang di bawah, bener kan? Nah, kondisinya pertama tuh selalu bilang gini kalau sama orang yang suka ngomong gitu dulu ke aku bilangnya, gue appreciate dulu secara nggak langsung kayak karena gue ada di posisi yang sama kayak lu. Tapi kalau kita ngomongin gimana cara keluarnya, ya kalau menurut aku itu tuh harus menambah penghasilan dan nggak bisa sekedar cuma ngandelin satu gaji. Kalau menurut Bapak Raffi, para sandwich generation ini harus berpikir lebih panjang, mau kemana dan untuk keperluan apa dia perlu mengeluarkan uang. Akhirnya kalau sekedar kita langsung cuma ngandelin satu gaji, contohnya let's say ada orang gaji 5 juta, terus misalnya dia harus ngekos, dia harus makan harian, bayar pulsa, bayar internet, gitu-gitu kan, secara nggak langsung itu dia mau nabung juga gimana, ditambah ada kebutuhannya orang tua. Kalau menurut aku satu-satunya jalan cuma satu, harus perbesar income-nya. Dari mana? Harus side hustle, mau nggak mau. Dan kalau misalnya bilang, tapi capek, iya memang capek. Jadi, tips dari Bapak Muda ini agar para generasi sandwich perlu menambah sumber income tambahan. Karena nggak bisa ngandelin satu sumber penghasilan aja. Dan juga, generasi sandwich harus lebih tegas dalam mengkomunikasikan pengeluaran kepada orang yang terkait di generasi sandwich. Tapi sayangnya, beberapa orang atau orang tua masih banyak yang tanpa sadar mencetak generasi sandwich. Kayak apa yang dibilang sama pemilik akun Instagram @kokocuan lagi, seorang ahli edukasi keuangan. Jumlah followersnya juga sudah banyak tuh, sudah 112.000 followers. Si Koko tertarik buat bahas soal generasi sandwich ini karena baca satu komen warganet yang isinya, "Gue agak suka judge orang yang kurang mampu dan masih mau punya anak, karena anak dianggap sebagai harapan ortu atau sandwich.
Kalau menurut Bapak dan Bunda di rumah, gimana? Setuju dengan statement tadi atau malah kontra? Tapi yang jelas, buat Bapak, Bunda, atau juga anak-anak muda yang udah jadi bagian dari Sandwich Generation, tetap semangat. Mungkin bisa langsung dipraktekin tips dari Bapak Ray Raffi tadi ya. Oke Pak and Buns, jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini, si paling Bapak masih balik lagi. Pastinya dengan tips-tips mengelola keuangan keluarga, khususnya untuk para calon Bapak dan juga pasangan muda. Pastinya bisa jadi inspirasi buat Pak and Buns di rumah. Stay tune! Si paling Bapak balik lagi, masih ngomongin soal uang. Eits, langsung pada nengok kan kalau ngomongin uang? Ngaku deh. Tapi ngomongin uang kali ini agak rumit sedikit ya Pak and Buns. Nggak apa-apa ya, demi kehidupan finansial keluarga yang nyaman, ya kan? Di segmen sebelumnya, kita sudah bahas uang suami yang cepat habis, sampai Sandwich Generation. Sekarang, bahas apa lagi ya enaknya? Yap, kita bahas soal asuransi. Jangan salah ya Pak Bun. Asuransi juga bisa jadi salah satu bagian dari perencanaan keuangan keluarga yang juga cukup penting. Soalnya, lewat asuransi, Bapak bisa melindungi diri sendiri dan juga orang-orang tersayang. Terutama Bunda dan anak-anak dari berbagai resiko yang mungkin terjadi di kemudian hari. Nah, ini ada Pak Robert Sidarta, yang ahli kalau ngomongin soal asuransi. Bapak Robert ini adalah seorang financial planner yang sudah lalu lalang di dunia maya. Bapak Robert punya 837 followers di akun Instagramnya. Bapak Robert ini emang ahlinya deh kalau ngomongin soal asuransi, khususnya yang dari sisi seorang bapak. Pas banget kan tuh? Langsung aja disimak baik-baik. 4 jenis asuransi yang cocok buat ayah. 1. Asuransi kesehatan. 2. Asuransi jiwa. 3. Asuransi penyakit kritis. Dan yang keempat, asuransi kecelakaan dan cacat. Eits, tapi ada yang gak kalah penting dari 4 asuransi yang disebutin sama Pak Robert tadi ya Pak Enbun. Tips untuk mengatur dana pendidikan buat anak lu. Ya, nabung dari sepersekian persen dari penghasilan lu ditabung. Nah, ditabungnya juga bisa lu masukin ke asuransi pendidikan. Kenapa? Karena waktu kita nabung dan amit-amit nih kita kenapa-napa, dana pendidikan buat anak lu tetap aman. Betul banget. Dana pendidikan jangan di-skip dari anggaran ya Pak Enbuns. Dana pendidikan sama pentingnya dengan asuransi jiwa. Nah ini, Pak Robert juga kasih tips untuk menyisihkan dana untuk pendidikan anak. Tapi, menurut Pak Robert, menyisihkan dana pendidikan untuk anak-anak akan lebih aman jika diasuransikan. Kalau Pak Enbuns, lebih pilih sisihkan dana sendiri atau dimasukkan sebagai asuransi pendidikan? Yang jelas, dua-duanya tepat ya Pak Enbuns. Yang penting, dana pendidikan tersimpan dengan aman sampai anak-anak bisa menyelesaikan pendidikan mereka. Nice. Gimana Pak Enbun? Sudah mulai dapat pencerahan untuk ngajuin asuransi? Kalau masih bingung atau mau hitung-hitung tabungan dulu sebelum ngajuin asuransi, sebaiknya rundingin dulu matang-matang dengan pasangan. Ya Pak Enbuns? Kayak yang biasa dilakukan sama Bapak Samuel Ray. Beliau ini adalah seorang employer branding manager di salah satu perusahaan e-commerce terkenal.
Bapak Samuel Ray sering banget share konten menarik seputar tips mengatur keuangan, bisnis, sampai seputar keluarga. Semuanya itu beliau share di akun Instagram pribadinya @srl789. Bapak dan Bunda, pada penasaran nggak rahasia sukses Bapak Samuel dalam mengatur keuangan keluarganya? Ternyata, Bapak Samuel membiasakan untuk mengadakan meeting keuangan pasutri dengan sang istri yang dilakukan secara bulanan. Pada meeting itu, Bapak Samuel mengungkapkan cuma 2 hal yang dibahas dan nggak perlu memakan waktu yang lama, cukup sekitar 5-10 menit saja. Apa aja sih 2 hal itu, Pak Samuel? Pertama adalah pembukuan di bulan sebelumnya. Misalkan kami meeting di bulan Agustus, yang kami bahas adalah pembukuan di bulan Juli. Pembukuan ini apa? Pembukuan adalah hasil dari pencatatan pengeluaran yang kami lakukan sama-sama. Jadi kami ngumpulin struk, mencatat pengeluaran, belanja apa aja di bulan kemarin, kemudian sama Clau itu dimasukin ke Google Sheet. Google Sheet-nya kemudian di-share ke aku. Kadang-kadang bahkan kita nggak meeting, cuman saling baca report aja. Oh ya udah sesuai atau nggak sesuai proyeksinya, boros di mana, hemat di mana, kita bisa bahas di data yang ada. Yang kedua yang dibahas adalah net worth. Net worth adalah harta kalian, aset kalian dikurangin utang piutang atau kewajiban lainnya. Karena kami saat ini tidak ada cicilan apapun yang berjalan, jadi net worth ini purely adalah aset-aset kami. Baik itu di saham, reksadana, deposito, dan instrumen-instrumen investasi lain. Wah, menarik banget ya idenya Pak Samuel. Dalam mengatur keuangan keluarga, Bapak dan Bunda di rumah bisa juga tuh terapin cara yang sama seperti itu. Bisa juga kali ya, sesekali diajak meeting di luar sambil dinner romantis. Tapi awas, jangan boncos ya. Pak, Bun, belum pusing kan dengan topik perencanaan keuangan ini? Santai-santai, dari tadi kita udah bahas yang agak serius. Nah, di segmen ini, mending kita lihat happy-happy, tapi nggak over budget. Hah? Emang bisa happy-happy tapi low budget? Pasti bisa lah. Akun Instagram Bapak-Bapak ID sudah ngebuktiin langsung tuh, kalau nyenengin anak nggak mesti ngeluarin budget yang besar. Oh iya, bapak-bapak wajib follow akun ini, karena isinya adalah keluh kesah sampai tips ala bapak-bapak. Kali aja related sama yang lagi bapak rasain, hihihi. Oke, langsung aja kita lihat videonya. Kalau di total-total, semua kegiatan yang dilakukan di video tadi, budgetnya masih di bawah 100.000 loh. Gak heran deh kalau kolom komentar dari postingan itu banjir sama komentar positif dari warganet. Tuh, ada Bunda Silvianti yang komen, katanya, main sama anak gak sampai 100.000, tapi core memori bapak membersamainya itu priceless. Ada juga yang komen dari @Faisyalahdi, katanya, kalau sama istri nambah dikit paling pak, paling kan beli seblak, baju, celana, tas, motor, mobil, ruko. Tuh Pak Bun, ngajak anak-anak main ke fasilitas umum yang ada di sekitar tempat tinggal kita aja, ternyata udah bikin anak kita seneng kok. Karena yang lebih berharga dari nominal adalah kenangan yang indah yang bakal dikenang sama anak-anak dari kegiatan low budget bareng Bapak ini. Baiklah, Bapak-Bapak dan Bunda-Bunda, si paling Bapak episode kali ini akan kita tutup dengan tips supaya nggak boros ala Bapak Philip Mulyana, seorang financial coach. Bapak Philip ini udah lama banget terjun di industri finansial. Apa aja sih yang harus kita lakukan supaya keuangan kita lebih hemat? Simak video berikut ini ya. Yang pertama, list semua expense kalian. Semuanya mulai dari KPR, terus kredit motor, handphone, data, pulsa. Pokoknya semuanya kalian tulis di dalam satu list. Nah, step yang kedua, cek yang mana aja yang esensial, artinya yang harus dibayar. Dan kalian nggak mungkin nggak bayar dalam bulan itu. Contohnya adalah cicilan KPR, kredit mobil, motor, dan cicilan handphone misal.
Step yang ketiga, cek mana yang bisa disubstitusi, artinya digantiin. Kalau misalkan kalian kebanyakan makan di luar atau pesan GoFood atau GrabFood, kalian bisa mulai masak sendiri. Step yang keempat, cek mana yang bisa dikurangin. Contoh, mungkin data atau pulsa mungkin kalian bisa kurangin, skincare bisa dikurangin, dan lain-lain. Tapi gue rasa belanja bulanan akan naik karena kalian akan mulai masak sendiri. Nah, step yang terakhir, jangan lupa review setiap kali akhir bulan supaya kalian bisa tahu yang mana yang udah kalian kurangin dan it works akhirnya. Bapak Philip detail banget kan Pak dan Bun, nulisin rincian catatan keuangannya. Cepet-cepet ambil buku catatan dan pulpennya ya Pak and Bun, dan dicatat semuanya. Jangan sampai ada yang terlewat. Pak and Buns, nggak gampang memang ya mengelola keuangan rumah tangga, karena banyak banget aspek yang harus dipikirkan. Semoga video-video seputar tips mengatur perencanaan keuangan keluarga dari para dadfluencer dan juga para ahli di bidangnya bisa lebih membantu untuk memudahkan bapak-bapak dalam mengatur kembali pengelolaan keuangan. Si paling bapak sampai juga di akhir acara nih Pak and Buns. Tapi jangan sedih, si paling bapak bakal balik lagi dengan tema-tema dan pembahasan lainnya yang tentunya nggak kalah menarik dong. See you next episode ya Pak and Bun.